bulan sempat ada berita yang menggegerkan warga Kampung Cilian yang berada di Kabupaten Sukoharjo, yaitu perihal tumbal pesugihan Bulus Ciliwung. Cerita ini berawal dari sebuah keluarga yang bernama Pak Dul Hadi. Pak Dul ini mempunyai 1 istri dan 3 anak, dan anaknya yang paling besar bernama Genjo. Dan Mas Genjo ini mempunyai sahabat karib yang bernama Mas Gendon. Sejak kecil mereka berdua ini selalu main bersama. Sekolahnya pun selalu bersama, dari TK sampai SMA selalu bersama. Kadang Mas Genjo tidur di rumah Mas Gendon, dan sebaliknya. Karena memang rumah Mas Gendon ini berada di dekat rumah Pak Dul yang hanya beda 3 rumah. Keluarga Pak Dul ini mempunyai usaha toko bangunan yang terkenal di daerah Sukoharjo, bahkan sampai Wonogiri, Solo, dan juga Klaten waktu itu, karena memang mempunyai cabang di kedua kota itu. Dan Mas Gendon ini tahu betul dari awal bagaimana kehidupan keluarga Pak Dul ini, karena Mas Gendon dengan keluarga Pak Dul ini sudah seperti keluarga sendiri. Menurut penuturan Mas Gendon, Pak Dul ini sebelum sukses pekerjaannya sebetulnya menjadi tukang batu atau tukang bangunan. Hampir semua rumah yang ada di Kampung Cilian itu yang membangunkan Pak Dul ini. Bahkan kadang juga Pak Dul ini memborong rumah sampai di Solo dan sekitarnya. Kehidupan keluarga Pak Dul ini awalnya biasa-biasa saja. Hanya satu yang mungkin membedakan dari orang-orang kampungnya waktu itu. Pak Dul ini memang dari muda itu suka tirakat laku, puasa Senin Kemis. Kemudian Pak Dul ini juga sering mengunjungi tempat-tempat petilasan dan juga tempat-tempat yang wingit. Intinya Pak Dul ini suka hal-hal yang berbau mistis. Pada sekitar tahun 1994, kehidupan keluarga Pak Dul ini mulai meningkat perekonomiannya dan tergolong orang kaya di Kampung Cilian. Karena waktu itu Pak Dul sudah menjadi pemborong besar di daerah Sukoharjo. Dan bagi warga Kampung Cilian waktu itu menganggap hal yang lumrah karena melihat ketekunan dari Pak Dul dan juga seringnya Pak Dul ini puasa Senin Kemis dan laku prihatin. Banyak warga Cilian yang ikut bekerja di tempat Pak Dul karena memang Pak Dul ini orangnya gampangan dan terkenal loyal juga terhadap warga kampungnya. Semenjak Pak Dul ini menjadi pemborong, Pak Dul juga sudah mulai membuka toko bangunan di Kampung Cilian. Karena memang di Kampung Cilian itu belum ada toko bangunan. Orang Kampung Cilian kalau mencari bahan bangunan jauh. Jadi Pak Dul ini mencoba untuk melebarkan sayapnya untuk membuka toko bangunan. Karena Pak Dul menganggap bahwa selain untuk menyediakan bahan bangunan bagi warga Cilian dan sekitarnya, juga sekaligus untuk stok bahan bangunan untuk usaha Pak Dul sebagai pemborong. Nah, pada tahun 98 akhir, usaha Pak Dul ini menurun drastis. Mungkin karena memang waktu itu bersamaan dengan terjadinya krisis moneter di Indonesia. Banyak orang menunda untuk membangun rumah, karena memang keadaan sangat sulit waktu itu. Nah, sampai pada akhirnya usaha sebagai pemborong berhenti karena memang bangkrut. Tinggal usaha toko bangunan yang sebetulnya juga saat itu sudah mulai kolaps. Nah, karena Pak Dul ini bangkrut, akhirnya Pak Dul ini kembali lagi ke hobi lamanya, yang suka pergi ke tempat-tempat petilasan, tempat-tempat yang dianggap wingit atau angker. Bahkan waktu itu saking seringnya Pak Dul ini kadang sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari nggak pulang, tidur di tempat yang dikunjungi. Kalau ditanya keluarga waktu itu katanya menghilangkan stres karena memang usahanya waktu itu bangkrut. Nah, karena sering ditinggal oleh Pak Dul pergi, yang mengurus usaha bangunannya itu hanya istrinya. Dan lama-kelamaan tokonya pun tidak terurus, tutup akhirnya. Bahkan masih menunggak utang ke distributor. Kehidupan Pak Dul semakin lama semakin terpuruk dan berantakan karena semua usahanya bangkrut dan masih mempunyai banyak hutang. Nah, sebelum usaha bapaknya Mas Genjo ini bangkrut atau usaha Pak Dul ini bangkrut, bisa dibilang sebetulnya Mas Gendon ini ikut numpang hidup sama Mas Genjo. Bahkan pergi sekolah nebeng Mas Genjo, jajan dan pergi main kemana, yang membayar juga Mas Genjo. Namun setelah bapaknya bangkrut, keadaan menjadi terbalik. Mas Genjo ini yang seakan gantian numpang hidup ke Mas Gendon, karena memang keduanya ini sahabat karib dari kecil.
waktu terus berjalan. Pak Tul semakin sering nggak pulang. Sampai suatu saat, sekitar tahun 2000-an, Pak Tul ini kembali memulai menjalankan usaha toko bangunannya waktu itu. Mas Gendon sempat tanya ke Mas Ginjo, "Jo, bapakmu dapat modal dari mana? Kok sudah membuka usaha lagi? Apa nggak trauma akan kejadian yang dulu?" "Wah, nggak tahu aku, Don. Katanya dimodali temannya." "Oh, ya mudah-mudahan berhasil lagi ya, Jo, seperti dulu." Dan Ginjo mengaminkan itu. Toko bangunan yang kembali dirintis Pak Tul ternyata hari demi hari semakin berkembang dan bahkan menjadi besar. Sepertinya memang tidak wajar menurut penglihatan beberapa warga Kampung Cilian waktu itu. Nah, mulai saat itulah kasak kusuk tentang Pak Tul ini menggunakan pesugihan mulai ramai menjadi perbincangan warga. Dan seakan warga itu sudah melupakan bahwa Pak Tul itu dulu seorang pemborong dan juga pernah punya toko bangunan. Berjalan 1 tahun, toko bangunan Pak Tul ini semakin besar dan jaya. Memasuki tahun kedua, Pak Tul sudah bisa membeli tanah di pinggir jalan yang strategis di Jalan Raya Sukoharjo dan langsung dibangun toko bangunan yang besar dan luas. Pergunjingan tentang pesugihan semakin banyak dibicarakan orang, bahkan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Walaupun sulit untuk membuktikannya, yang ujung-ujungnya ya hanya menjadi isu yang tidak pernah bisa dibuktikan. Nah, setelah itu tahun ketiga dan seterusnya sampai tahun kelima sudah bisa membuka cabang di luar Sukoharjo. Itu ada di Wonogiri dan juga ada di Klaten. Namun kesuksesan Pak Tul waktu itu hanya berjalan kira-kira 10 tahunan. Karena di tahun ke-10 ini Pak Tul ini sudah mulai sakit parah yang membuat Pak Tul ini jarang keluar rumah. Karena sakitnya ini juga tergolong aneh. Jadi di kulit Pak Tul itu, di kulit tangannya Pak Tul ini awalnya muncul bercak putih atau belang seperti orang panuan. Dan sebenarnya penyakit itu sudah mulai muncul menjelang 2 tahun Pak Tul ini membuka usaha toko bangunannya. Namun oleh istri itu tidak terlalu diperhatikan. Usaha untuk mengobati Pak Tul ini sebetulnya sudah dari awal dilakukan oleh keluarganya. Karena hari demi hari ternyata bercak putih atau belang-belang itu semakin banyak dan semakin merata di tangannya. Saat itu istri dan anaknya akhirnya mengupayakan penyembuhan Pak Tul ini karena dikira alergi. Kemudian Pak Tul ini dibawa ke dokter, namun tidak juga sembuh. Kemudian kembali lagi untuk mencari pengobatan ke dokter spesialis kulit. Namun penyakit Pak Tul ini juga tidak sembuh. Justru semakin banyak belang-belang putih yang hampir rata di kedua tangannya. Nah, karena berobat ke dokter belum sembuh juga, keluarga terus mengupayakan kesembuhan Pak Tul. Baik ke tabib, orang pinter, dan masih banyak lagi, sampai tidak terhitung lagi. Setiap orang yang atau saudaranya menyarankan berobat ke sini ke situ, namun juga tidak sembuh. Justru belang-belang putih di kulitnya itu semakin jalar ke seluruh tubuh. Nah, di sini isu pesugihan kembali ramai dibicarakan. Seiring penyakit Pak Tul yang dikira orang sekitarnya itu tidak wajar dan juga tidak kunjung sembuh. Jadi cerita pesugihan yang membuat sekujur tubuh pelaku pesugihannya itu badannya dipenuhi belang-belang putih ini sebetulnya memang sudah banyak didengar, khususnya orang-orang di sekitar situ dan juga bahkan sampai warga Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, yaitu orang yang mencari pesugihan dari Sendang yang berada di Desa Jimbok, yang memang tempat itu terkenal dengan sebutan Sendang Bulus Jimbok. Nah, orang-orang ini tahu cerita-cerita itu. Jadi bagi orang yang mencari pesugihan Bulus Jimbok ini akan berhasil seiring dengan tubuhnya yang kemudian muncul belang-belang putih itu, dimulai dari tangan kemudian menjalar ke seluruh tubuh. Kembali lagi ke Pak Tul. Jadi semakin lama sakit Pak Tul ini semakin parah. Tubuhnya dipenuhi belang-belang putih dan badannya menjadi semakin kurus. Upaya dari keluarga sudah tidak kurang-kurang lagi untuk mengupayakan kesembuhan Pak Tul. Bahkan sampai 2 cabangnya itu habis untuk berobat demi kesembuhan Pak Tul ini. Nah, memasuki tahun ke-10 dari sakitnya di seluruh tubuh dan akhirnya menjalar ke muka Pak Tul itu sudah sampai ke muka semua. Dan saat itu Pak Tul itu untuk berjalan aja sudah tidak kuat lagi. Sekujur tubuh seperti kulit yang terbakar mengelupas. Jadi tubuh Pak Tul ini tinggal tulang belulang terbalut kulit yang belang-belang itu tadi. Maka Pak Tul itu waktu itu bisanya tinggal tergolek di tempat tidur. Sampai akhirnya Pak Tul ini dipanggil Tuhan pada tahun 2012. Nah, singkat ceritanya, semenjak ditinggal Pak Tul, toko bangunannya juga mulai menurun dan terus menurun hingga akhirnya habis dan bangkrut. Pada waktu itu seketika Mas Gendon ini belum berani bertanya sebenarnya apa yang terjadi dengan Pak Tul kepada si Genjo. Namun setelah 100 hari meninggalnya Pak Tul, Mas Gendon ini
akhirnya memberanikan diri dan mencari tahu tentang kebenaran isu yang berkembang di masyarakat mengenai Pak Dul yang dituduh dalam tanda kutip memelihara pesugihan Bulus Jibung. Jalan satu-satunya ya hanya bisa bertanya pada si Mas Genjo ini. Namun ketika Mas Genjo itu ditanya oleh Mas Gendon, Mas Genjo ini juga tidak tahu. Bahkan keluarga yang lain pun ternyata tidak mengetahuinya, karena bapaknya selama ini tidak pernah cerita tentang pesugihan itu. Namun Mas Genjo itu bercerita sebelum bapaknya itu memulai kembali usahanya setelah bangkrut waktu itu. Mas Genjo ini disuruh bapaknya menemani ke suatu tempat di daerah Klaten, yaitu sebuah sendang yang katanya di sana itu ada pohon randunya yang besar sekali. Bapaknya waktu itu memang membawa ubur rampe seperti kemenyan, bunga setaman, minyak serimpi, dan ubur rampe sesaji lainnya. Namun apa yang dilakukan bapaknya Mas Genjo ini di dalam sendang itu, Mas Genjo juga tidak tahu, karena memang waktu itu Mas Genjo ini hanya menunggu di luar, karena dia tidak tertarik dengan hal seperti itu. Tahunya Mas Genjo ya mungkin bapaknya hanya nyenyuwun berdoa di sana, seperti kebiasaan bapaknya yang suka ke tempat-tempat seperti itu. Dan sampai kisah ini diceritakan ke Sobat FM, istri Pak Dul saat ini sudah menikah lagi, dan anak-anaknya sudah berkeluarga dan mempunyai kehidupan sendiri-sendiri. Dan misteri tentang pesugihan Bulus Jibung yang dituduhkan ke Pak Dul ini tetap masih menjadi tanda tanya, karena sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Cerita inilah sobat yang diceritakan Mas Gendon kepada kami. Semua tergantung dari penilaian dan sudut pandang kita, mau percaya atau tidak tentang adanya pesugihan yang membuat orang mengambil jalan pintas untuk menjadi kaya. Semoga kisah ini bisa menghibur sobat-sobat semua, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi, kesamaan nama dan tempat kejadian itu hanya sebuah kebetulan saja. Terima kasih. Sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketentraman dan rahayu.